Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah mudahkan kita bertemu di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan mudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Hari ini kita masih membahas dari kitab Matan Abi Syuja atau Matan Ghayat wa Taqrib, matan fikih dalam mazhab Syafi'i atau fikih Syafi'i yang ditulis oleh Imam Abi Syuja rahimahullah taala. Ya. Kita sampai pada pembahasan mengusap di atas khuf. Ini pembahasan kita. Mengusap di atas khuf artinya orang berwudu itu boleh dia mengusap di atas khufnya. Apa itu khuf? Khuf itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki. Ini yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab ketika itu. Sepatu ini dikatakan khuf. Dikatakan oleh matan di sini penulis faslun, pembahasan, wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Membasuh, mengusap di atas khuf atau dua khuf itu boleh. Membasuh itu berbeda dengan mencuci. Kalau kaki itu diperintahkan untuk dicuci, Allah musta'an. Tapi kalau khuf itu diusap. Usap itu berarti membasahkan tangan, sisa air yang di tangan diusapkan di sepatu. Seperti orang mengusap kepala ketika wudu. Wudu itu bukan dicuci kepala. Surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Maidah ayat 6, jika kalian berdiri ingin mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku, wamsahu, dan usaplah kepala kalian. Kepala tidak dicuci tapi diusap kata Allah. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Ada dua bacaan dalam kalimat arjulakum. Kalau arjulakum dengan fathah lam, lam terakhirnya di fathah, arjulakum, maka kaki di sini mengikuti wajah dan tangan, dicuci. Tapi ada bacaan, yang bacaan ini pun disahihkan oleh para ulama,
dibaca dengan arjulikum. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Lamnya dikasroh. Artinya kaki diusap, bukan dicuci. Maka para ulama menyebutkan, kapan kaki itu diusap, tidak dicuci? Yang pertama ketika menggunakan sepatu khuf. Kalau menggunakan sepatu khuf, boleh mengusap kaki. Yang kedua, kapan itu? Ketika wudu khafif, wudu yang ringan, boleh mengusap di atas kaki. Tapi hukum asal, jika kaki itu tidak menggunakan sepatu, maka dicuci sebagaimana muka dan tangan itu dicuci. Bacaan arjulikum, lam yang dikasroh tadi, itu menjadi dasar bolehnya mengusap di atas khuf. Dasar yang kedua adalah hadis. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, dahulu aku bersama Nabi SAW suatu malam di dalam perjalanan. Ketika Rasulullah SAW selesai mencuci wajahnya, kemudian dia mencuci kedua tangannya, lalu Rasulullah SAW mengusap kepalanya, membasuh kepalanya. Ketika Rasulullah SAW ingin mencuci kakinya, maka aku ingin membukakan kedua sepatu Rasulullah. Ketika ingin kubukakan, Rasulullah berkata, da'huma, biarkan kedua sepatu ini. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Sesungguhnya aku menggunakan dua sepatu ini dalam keadaan suci. Famasaha alaiha, kemudian dia mengusap di atas sepatunya. Ini hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengusap di atas sepatu. Kalau dibawakan lagi dalil-dalil yang lain, termasuk hadis yang mutawatir, adalah hadis yang membolehkan dan menceritakan tentang mengusap di atas sepatu. Jadi dua dalil ini. Pertama, surat Al-Maidah ayat 6, tapi dengan bacaan wa arjulikum. Sementara Quran yang kita baca sekarang wa arjulakum di fathah. Tapi dalam tafsir-tafsir dikatakan ada bacaan lain wa arjulikum. Maka kalau dia di kasroh, dia mengikuti ru'usikum, ikutin kepala, berarti diusap. Di dalam hadis tadi Bukhari dan Muslim, bahkan hadis mutawatir menyebutkan tentang bolehnya mengusap di atas sepatu. Bahkan hadis Ali bin Abu Thalib, kata Ali bin Abu Thalib, laula kana dinu bi ra'yi la asfalu khuf ahaqqa an tumsah min a'laha. Kata Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, kalau seandainya agama ini hanya sekedar dengan logika dan akal, maka telapak sepatu lebih berhak untuk dibersihkan dibanding atasnya. Kita ketika membasuh, atas atau bawah? Atas. Maka ini rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya agama ini dengan ra'i, dengan logika, harusnya yang paling masuk logika, yang bawah yang dicuci, yang dibersihkan, bukan yang atas, karena yang bawah yang mungkin akan kena kotoran. Tapi kata Ali bin Abu Thalib, agama ini bukan karena sekedar hanya dengan akal, tapi agama ini karena syariat dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang dikatakan khuf. Ya. Berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya, telah diriwayatkan hadis mengusap di atas khuf banyak sekali dari sahabat dan tidak bisa dihitung. Itu namanya hadis mutawatir. Ya, hadisnya sangat banyak dan mutawatir. Kemudian khuf di sini
apakah semua sepatu itu boleh diusap? Jawabannya tidak. Yang pertama, dia harus sepatu yang di atas mata kaki. Kalau dia sepatu yang tidak di atas mata kaki, maka dia tidak boleh pula dihusap atau dibasuh. Yang kedua, di sini nanti akan disebutkan beberapa syarat. Kalau dia dikatakan khuf, bolehkah selain khuf diusap? Contoh, sendal atau kaos kaki. Adapun hadis tentang sendal, mengusap di atas sendal, hadisnya tidak ada yang sahih. Karena itu, mengusap di atas sendal sebenarnya tidak ada hadis yang benar. Bagaimana dengan jawrabain, dua kaos kaki? Ini hadisnya diperselisihkan. Tetapi kebanyakan para ulama mengatakan kaos kaki boleh diusap sebagaimana boleh mengusapnya sepatu yang di atas mata kaki. Sama, kaos kakinya pun harus di atas mata kaki. Kemudian, sebelum kita masuk, Syekh menyebutkan syarat-syarat. Di antaranya juga sebagian mensyaratkan sepatu yang naik ke atas mata kaki yang boleh diusap itu adalah sepatu yang dari hewan kulitnya halal. Kalau sepatunya dari kulit babi, maka menurut sebagian mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i menguatkan itu, kulit babi itu najis, tidak bisa dipakai buat sholat. Walaupun dia usap, walaupun dia sudah disamak, dijemur, sesuatu yang dijemur dan disamak tidak boleh kalau dia kulit babi. Kalau dia bukan kulit babi, kulit kambing, tapi kambingnya mati bukan disembelih, matinya bangkai, apakah kulitnya boleh digunakan? Jawabannya boleh. Boleh kulitnya digunakan. Karena Rasulullah SAW suatu hari pernah lewat. Di pasar ada bangkai kambing, Rasulullah mengangkatnya. Siapa yang mau beli ini? Enggak ada yang mau beli ya Rasulullah. Siapa yang mau kukasih? Buat apa ya Rasulullah? Sebagian mengatakan gunakan kulitnya. Berarti menggunakan kulit kambing, walaupun kambing itu bangkai, selama kulitnya disamak, dikeringkan, dihilangkan lemak-lemaknya, maka boleh. Ini sudah kita bahas pernah, menggunakan kulit hewan. Sudah kita bahas, ya. Kalau kulit babi dan kulit anjing, mazhab Syafi'i mengatakan itu apa? Najis. Kalau kulit-kulit yang lain, hewan-hewan yang lain, kalau kambing yang boleh dimakan, boleh. Kalau sapi, boleh. Kalau onta, boleh. Kalau rusa, boleh. Umpamanya kita beli sepatu, Pak. Beli sepatu dari luar negeri. Negeri barat. Yang jelas-jelas hewan yang kita beli atau hewan kulit itu, apa yang terjadi? Dia pasti nyembelihnya enggak pakai baca bismillah. Berarti kulitnya kulit bangkai bukan? Kulit bangkai. Kita pakai di sepatu kita kulit bangkai. Boleh atau tidak? Boleh kalau hewannya bukan hewan yang najis. Selama sudah disamak. Tapi kalau babi, kenapa enggak bisa? Karena sebagian berpendapat babi itu najisnya karena zat. Kalau bangkai itu najisnya karena kejadian dan keadaan. Kambing asalnya najis tidak? Tidak. Begitu dia jadi bangkai, mungkin dianggap najis, tapi disamak najisnya hilang karena najisnya datang belakangan. Babi, anjing itu memang zatnya najis. Sesuatu yang zatnya najis dicuci berapa kali pun akan tetap najis. Tidak akan pernah dia menjadi suci. Bapak punya anjing di rumah, dicuci 7 kali pakai pasir, anjing hidup. Jadi suci enggak anjingnya, Pak? Tidak, karena memang zatnya najis. Tapi Bapak punya tangan, hukum asal tangan najis apa suci? Suci. Terjilat anjing,
dicuci 7 kali pakai pasir, jadi suci tidak? Suci, karena kembali kepada hukum asalnya. Seperti itu. Kemudian, disebutkan juga oleh para ulama, kalau memang mau menggunakan sepatu tersebut, maka sepatu tersebut mendominasi menutup kaki. Jangan sepatu yang mendominasinya atau kebanyakannya tidak tertutup kakinya. Maka di sini dibahas, bagaimana kalau sepatu robek? Dia mau ngusap tapi jempolnya keluar, kelihatan. Boleh nggak diusap? Kata para ulama, para sahabat dulu punya sepatu dan sebagian sepatu mereka pun robek. Mereka tetap mengusap. Yang menjadi batasannya adalah selama yang robek tidak mendominasi, maka boleh diusap. Kalau dia kaos kaki, maka ulama mengatakan boleh diusap selama kaos kaki itu pun tidak terlalu tipis dan tembus pandang ke kulit manusia. Kaos kaki apa Pak yang tembus pandang itu? Yang biasa dipakai perempuan umpamanya stocking, itu nggak boleh karena dia tembus pandang. Dia harus tebal dan harus di atas mata kaki. Ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh di sini, wa mas'u ala khuffaini jaizun. Membasuh di atas khuf itu boleh. Jadi kita sebutkan tadi, bahkan para ulama menyebutkan ijma. Dalil Quran Al-Maidah, dalil hadis mutawatir, dalil ijma dinukilkan juga para ulama tentang bolehnya itu. Yang menyelisihinya cuman sebagian kecil dari kaum Syiah. Bisalah satu syara'id, tapi ada 3 syarat. Disebutkan di sini 3 syarat. Yang pertama, an yabtadi lubsahuma ba'da kamalut taharah. Dia menggunakannya setelah sempurna berwudu. Ini syarat yang pertama, yaitu dia menggunakannya dalam keadaan wudu yang sempurna. Jadi kalau dia pakai sepatu dan ketika menggunakan sepatu belum berwudu, tidak boleh sepatunya diusap. Kalau dia gunakan kaos kaki, kaos kakinya belum diwudu atau dia belum berwudu sebelum menggunakan kaki, tidak boleh diusap. Syaratnya kamu wudu dulu yang sempurna, kemudian kamu pakai kaos kaki atau sepatu. Inilah yang boleh diusap. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis Mughirah bin Syu'bah tadi, da'huma inni adkhaltuhuma tahirataini. Biarkan 2 sepatuku ini karena aku memakainya dalam keadaan suci. Para ulama berdalil dengan hadis ini berarti syaratnya harus makainya dalam keadaan suci. Habis wudu. Di sini Syekh mengatakan kamalut taharah. Kamalut taharah, sempurnanya bersuci. Berarti dia betul-betul harus selesai wudunya. Karena jadi masalah kalau dia berwudu, tangan, muka, wajah, kepala, kaki kanan dia cuci. Belum selesai kaki kirinya, udah langsung pakai sepatu sama kaos kaki kanannya. Kaki kiri sudah dibasuh belum? Belum. Kemudian dia basuh lagi kaki kiri pakai air. Setelah itu baru dia masukkan lagi kaos kaki dan sepatunya. Pertanyaannya, dia pakai sepatu yang sebelah kanan sudah sempurna wudu belum? Hah? Dia wudu, begiliran kaki kanan, dia cuci kaki kanannya, kaki kiri belum dicuci, pakai sepatu yang kanan dulu. Selesai pakai sepatu kanan, dia cuci kaki kirinya, baru dia pakai sepatu kiri. Apakah yang begini diperbolehkan atau dia harus cuci dulu kakinya kiri kanan baru pakai sepatu?
Kalau dari perkataan Syekh di sini, kamalu toharoh, sucinya sempurna dulu. Ketika dia pakai kanan, berarti kirinya belum disucikan, belum sempurna sucinya. Ya, tapi ada yang memahami maksudnya sempurna suci adalah sempurna dari kakimu yang satu. Tetapi yang lebih aman tentu kita selesaikan dulu wudunya, baru pakai sepatunya. Kemudian, ya di sini juga disebutkan an yakuna satiraini mahal ghusl fard min qadamain. Harusnya sepatu tadi menutupi semua kaki yang wajib dicuci. Berarti apa itu? Dari mulai telapak kaki sampai mata kaki. Sepatunya harus setinggi mata kaki. Kalau sepatunya tidak setinggi mata kaki atau kaos kaki tidak setinggi mata kaki, maka tidak boleh. Wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaiha. Dan mungkin bisa dipakai. Ya maksudnya jangan sepatu yang enggak bisa dipakai. Mungkin sampai mata kaki, tapi yang lainnya banyak yang robek, banyak yang bolong sehingga ketika pakai dia terseot-seot. Itu enggak boleh. Ini syarat. Ada syarat-syarat lain disebutkan oleh para ulama, di antaranya ya tadi kita bilang harus sepatu yang mubah. Tidak boleh sepatu yang haram. Harus sepatu yang tahur, yang suci. Tidak boleh sepatu yang terbuat dari yang kulit yang najis. Begitu juga tadi kita bilang, kalau dia kaos kaki, jangan sampai kelihatan kulit kaki. Kemudian, permasalahannya. Permasalahan itu sebentar. An yamsah muqimu yawman wa laylah wal musafir thalatha ayyamin bilayalihinna. Boleh dia mengusap itu cuman 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Dan bagi musafir boleh mengusap 3 hari 3 malam. Wabtada muddatin min hina yuhdits ba'da lubsil khuffain fa in masal hadar thumma safar wa au masah fi safar thumma aqam fa atamma masah mukim. Oke. Dia nyebutkan juga di sini waktu yang bolehnya itu adalah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, bagi orang musafir 3 hari 3 malam. Kapan mulai dikatakan waktu 1 hari atau mulai waktu dikatakan boleh? Maka di sini dikatakan ketika dia hadas. Kalau saya di sini mengatakan ketika dia hadas. Setelah dia memakai keduanya. Contoh, dia pagi-pagi mau kerja sholat subuh. Habis sholat subuh belum batal wudu, langsung pakai sepatu. Dia pakai sepatu berarti taruhlah jam 5 pagi. Jam 5 pagi dia pakai sepatu. Tidak batal wudunya sampai jam 9 pagi. Baru batal wudunya. Lalu jam 11 siang dia mulai mengusap di atas kaos kakinya. Karena ketika pakai jam 5 pagi dalam keadaan suci. Pakai jam 5 pagi, batal wudu jam 9, mulai ngusap jam 11. Usapan yang pertama. Dia sebagai orang mukim boleh pakai sepatunya 1 hari 1 malam 24 jam. Pertanyaannya, waktu yang mana di antara 3 ini dikatakan waktu awal hitungan jamnya?
Waktu pertama makaikah? Atau waktu pertama hadaskah? Atau waktu pertama ngusap? Hah? Bapak mau jawab yang mana aja, semua ada pendapat ulama. Mau bilang pertama make, ada. Bahkan di sini penulis mengatakan awal waktu akan dihitung 24 jam ketika jam 9 pagi, ketika mulai pertama batal. Tapi ada yang berpendapat tidak, mulai 24 jam, jam 11 siang pertama kali ngusap. Berarti boleh dipakai sampai besok jam 11 siang juga. Tapi kalau kita mengikuti pendapatnya penulis dari mazhab, dia mengatakan ini mazhab Syafi'i, berarti boleh pakai sampai besok pagi jam 9. Karena kan dia hadasnya jam berapa? Jam 9. Sampai jam 9. Maka itu dikatakan 24 jam. Begitupun hitungan 3 hari 3 malam. Kalau dia mulai safar pagi, dia pakai pagi, tapi dia hadasnya jam 9, dia tapi mulai mengusap jam 11. Menurut mazhab Syafi'i atau menurut mazhab di sini Syafi'iyah berpendapat 3 hari 3 malam dari jam 9 pagi. Besok jam 9, besok lagi jam 9 pagi, besok jam 9 paginya sudah harus dibuka dan harus wudu. Itu 3 hari 3 malam bagi orang yang safar. Lalu kata dia di sini, kalau dia mengusapnya di waktu dia belum safar, di rumah belum safar, kemudian dia safar, atau dia mengusapnya di waktu safar, kemudian dia mukim, dia lagi safar di perjalanan, dia usap sampai rumah, dia selesai sekarang mukim. Kalau begitu awal mengusapnya di waktu safar tapi sekarang sudah sampai rumah. Atau kebalikannya, dia ngusapnya di rumah dalam keadaan mukim, lalu dia safar. Ikut hitungan yang mana? Ikut hitungan mukim kah atau ikut hitungan safar? Kalau Syekh berpendapat di sini, atammal masahul mukim, dia ngikutin orang yang mukim. Jadi contoh, saya pagi ini ngusap jam 5 pagi atau pakai sepatu jam 5 pagi dalam keadaan suci. Jam 9 pagi hadas, saya buang angin. Habis itu saya safar, pergi ke Surabaya. Sampai Surabaya jam 9 malam. Pertanyaannya, saya di Surabaya safar kan? Kapan saya harus buka kaos kaki dan sepatu saya? Saya ulang lagi. Kalau mukim berapa hari? Sehari semalam. Dia pakai keadaan mukim sampai tempat safarnya di Surabaya jam 9 malam. Jam 9 pagi dia hadas, keluar angin. Pertanyaannya, kapan dia harus membuka sepatunya? Hah? Besok jam? Besok pagi jam 9 ngikutin mukim dulu. Karena dia makainya ketika mukim. Jam 9 pagi dia buka di Surabaya, dia wudhu lagi, dia pakai lagi. Barulah mulai 3 hari 3 malam. Begitu dia pakai di Surabaya dalam keadaan safar, pulang ke Jakarta, maka langsung berubah menjadi mukim. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'iyah. Jadi yang lebih mendominasi adalah yang mukimnya. Kemudian masih masalah mengusap di atas sepatu atau kaos kaki. Memakainya harus dalam keadaan suci. Sepatunya harus sepatu yang suci. Dan dia mendominasi tertutup, jangan banyak terbuka sampai nggak bisa jalan. Harus menutupi mata kaki. Kalau dia kaos kaki tidak boleh tipis. Kalau dia kaos kaki juga tidak boleh dari sutra bagi laki-laki. Karena itu yang haram. Bahkan sebagian mazhab berpendapat, ini tapi pendapat diperselisihkan, sepatunya bukan sepatu curian. Karena sepatu curian tidak halal dipakai.
Kalau tidak halal dipakai, bolehkah dia sholat dengan keadaan memakai sepatu curian? Kan ini masalahnya ngusap di atas sepatu berarti kemungkinan akan sholat di atas sepatu itu. Maka ada berpendapat nggak sah. Karena sepatu curian itu haram, Allah tidak menerima yang haram. Sama seperti juga kaos kaki. Kemudian, masalah berikutnya adalah masalah kalau dia pakai beberapa lapis. Beberapa lapis. Dia wudu sempurna. Selesai wudu, dia pakai kaos kaki tebal di atas mata kaki. Setelah habis pakai sepatu tebal di atas mata kaki, dia pakai lagi sepatu di atas kaos kaki. Sepatunya pun di atas mata kaki. Berarti sekarang dia memakai dua, sepatu dan kaos kaki. Kalau ditanya, dia boleh ngusap di mana? Haruskah dia buka sepatu ngusapnya di kaos kaki atau boleh juga ngusap di atas sepatu sekalian kaos kaki yang di dalamnya? Maka jawabannya dia tetap ngusap di atas sepatu yang paling luar. Kalau dia lapis 3 yang paling luar. Tapi kalau dia wudu, selesai wudu pakai kaos kaki. Dua kaos kaki udah dipakai. Keluar angin pakai sepatu. Maka dia ngusap di mana? Kaos kaki. Karena pakai sepatunya dalam keadaan sudah tidak suci. Pakai kaos kaki sepatunya sudah dalam keadaan tidak suci. Dia disyaratkan tadi kita bilang memakainya harus dalam keadaan suci. Ini salah satu sunnah Rasulullah SAW yang mulai banyak orang meninggalkannya. Mengusap di atas sepatu atau di atas kaos kaki ketika wudu. Ini bukan hanya untuk orang safar, tapi ini juga untuk orang mukim. Kadang-kadang kita butuh ketika kita sakit pakai kaos kaki nggak bisa ke kamar mandi, usap. Boleh. Bahkan hadisnya kita bilang tadi hadis yang mutawatir. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i mengatakan ini hadisnya nggak bisa dihitung saking banyaknya sahabat yang menceritakannya. Banyak hadisnya. Ya. Kemudian di antaranya juga masih berkaitan membasuh atau mengusap di atas kaos kaki. Bagaimana cara mengusapnya? Apakah mengusapnya harus 3 kali sebagaimana mencuci kaki 3 kali? Yang namanya mengusap itu adalah tangan dimasukkan ke air seperti menggenggam air lalu dibiarkan, sisanya itu yang akan digunakan untuk mengusap. Maka mengusapnya adalah dari ujung jari kaki depan ditarik ke atas. Boleh dua-duanya langsung dengan tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan untuk sepatu kanan, tangan kiri untuk sepatu kiri. Dari ujung jari langsung ke atas. Cukup atasnya saja, nggak perlu semua sepatu dibasahin. Cukup atasnya saja. Karena ini rukhsah dan keringanan. Dan cukup 1 kali, nggak perlu 3 kali. Karena yang namanya membasuh atau mengusap itu 1 kali. Yang diperintahkan 3 kali itu adalah mencuci. Kepala kita di Quran disuruh cuci atau diusap? Usap. Berapa kali kita usap kepala? 1 kali. Karena mengusap itu sekali. Kaki pun ketika menggunakan sepatu diusapnya sekali. Kalau dibilang ini gimana yang lainnya enggak kena? Itu rukhsah Allah mudahkan bagi kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen kalian mudah dan Allah enggak pengen untuk kalian susah. Enggak pengen kepada kalian itu kesulitan. Kemudian masalah berikutnya adalah kata Ali bin Abu Thalib, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah ala dhahiri khiffai. Sungguh aku telah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap di atas 2 khufnya.
Kemudian kata Syekh di sini berkaitan tentang membasuh khuffain. Wa yubtilul masah bi thalathati asya'. Mengusap ini menjadi batal dengan 3 perkara. Yang pertama, bi khal'ihima, yaitu dengan cara membukanya. Yang kedua, inqidha muddah, habis waktu. Yang ketiga, ma yujibul ghusl, apa-apa yang mewajibkan mandi. Syekh di sini berpendapat bahwasannya membuka sepatu itu menyebabkan batal wudu kalau kamu mengusap di atas sepatu. Tetapi argumen ini tentu butuh dalil, sandarannya. Apa dasar mengatakan bahwasannya buka sepatu itu membatalkan? Karena selama ini Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan pembatal wudu itu adalah buka sepatu. Maka sebagian para ulama mengatakan membuka sepatu yang diusap di atasnya itu tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil yang jelas dengan masalah itu. Kalau alasannya gara-gara buka, lalu bukanya sudah dibuka berarti sucinya setelah hilang karena kamu mensucikan sepatu bukan kaki. Kita bilang yang kita sucikan kaki, tapi sepatu itu sebagai keringanan. Sebagai apa? Keringanan. Maka membuka sepatu dan membuka kaos kaki yang diusap di atasnya itu sebenarnya tidak membatalkan wudu. Yang kedua kata Syekh, pembatalnya adalah walaupun sama dengan pembatal wudu yang lain, keluar angin yang pernah kita bahas, tidur lelap pernah kita bahas, ya. Kata Syekh di sini tambahannya adalah kalau habis waktunya. Jadi seolah-olah kalau tadi kita mulai jam 9 pagi, maka besok jam 9 pagi kalau enggak kamu buka expire. Wudunya expire, batal. Ini menurut sebagian ulama. Tapi sebagian mengatakan tidak. Itu enggak membatalkan, tapi cuman ingin menunjukkan kamu tuh tidak boleh ngusap lagi. Tidak boleh ngusap lagi bukan berarti batal. Karena batal itu adalah ketidaksahan. Tidak mengusap lagi artinya diperintahkan membuka, bukan berarti wajibnya batal atau bukan berarti dengan habisnya waktu serta-merta menjadi batal. Ini juga pendapat yang lebih kuat. Sebenarnya bukan batal, tetapi dia tidak boleh mengusap lagi kalau sudah lewat waktunya, bukan menunjukkan batal. Yang ketiga, wa ma yujibul ghusl, apa saja yang mengharuskan mandi. Betul. Karena bolehnya mengusap di atas khuf itu hanya hadas kecil. Adapun hadas besar tidak boleh mengusap di atas sepatu, tetap hukumnya adalah dia membuka sepatunya dan mandi junub. Ini pembatal-pembatal di luar pembatal wudu secara umum. Adapun pembatal wudu secara umum telah kita ambil. Ya, keluar angin, juga tidur yang terlelap, hilang akal, atau semakna dengan ini. Ini yang berkaitan dengan apa? Masuh alal khuffain, mengusap di atas 2 sepatu. Dan termasuk juga di dalamnya mengusap di atas jawrobain, 2 kaos kaki. Adapun mengusap di atas sendal itu tidak ada dalil sama sekali berkaitan tentang hal tersebut. Sudah masuk Isya? Belum? Ya. Oke. Disebutkan oleh para ulama masih berkaitan dengan khuf di sini.
dikatakan, diriwayatkan bahwasannya atat Aisyah radhiyallahu anha sa'alaha an mas'al khuffain. Suatu hari riwayat Muslim dari Suraih bin Hani berkata, aku mendatangi ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha anil masah. Aku tanya kepada Aisyah tentang mengusap di atas dua sepatu. Faqalat, maka Aisyah berkata, "I'ti Aliyan, datanglah kau kepada Ali. Fa innahu a'lam bihada minni, karena Ali lebih tahu daripada aku di dalam masalah ini. Wa kana yusafir ma'a Rasulullah SAW, fasa'altuhu faqala ja'ala Rasulullah SAW thalatha ayyam wa layalihinna lil musafir wa yawm wa laylah lil mukim." Maka kata dia, suatu hari aku safar bersamanya dan aku bertanya tentang Rasulullah menggunakan khuf ini. Dikatakan Rasulullah SAW dia menggunakannya 3 hari 3 malam kalau dia safar, 1 hari 1 malam kalau dia mukim. Dalam hadis yang lain masih berkaitan dengan khifaf ini, khuf. Dalam hadis Safwan bin Assal radhiyallahu anhu berkata, dahulu Rasulullah SAW memerintahkan kami jika kami musafirin agar kami membasuh di atas khuf kami, dan kami tidak melepasnya 3 hari 3 malam, baik itu dari ghaid, buang air besar, baul, buang air kecil, wan naum, atau tidur, illa min janabah, kecuali dari junub. Di dalam hadis ini, riwayat Muslim yang terakhir ini, Safwan bin Assal, Safwan mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kami agar tidak membuka sepatu kami 3 hari 3 malam ketika kami safar, kecuali kami janabah. Pertanyaan yang timbul sekarang, mana yang lebih afdol, mencuci atau mengusap di atas sepatu? Kalau dua-duanya boleh, kita sudah sepakat. Ijma, banyak dalil menunjukkan dua-duanya boleh. Sekarang pertanyaan berikutnya, mana yang lebih afdol, mencuci atau mengusap? Ada yang mengatakan mengusap, karena mengusap itu adalah keringanan dan Allah mencintai jika keringanannya dimanfaatkan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ada yang mengatakan cuci, kalau bisa cuci, karena hukum asal kaki itu dicuci bukan diusap, maka tidak menggunakan dan pindah dari hukum asal kecuali ada kebutuhan. Ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mengatakan semudah kamu. Maksudnya semudah kamu gimana? Kalau kamu sedang pakai, ngusap lebih afdol, karena itu yang mudah bagimu. Kalau kamu sedang tidak pakai, jangan kamu pakai sepatu dulu untuk ngusap mencari keutamaan. Tidak, cuci saja kaki kamu. Karena kalau keharusannya kita katakan yang mengusap lebih afdol, sekarang dia sedang nggak pakai sepatu. Lebih afdol ngusap atau lebih afdol cuci? Cuci, karena lagi nggak pakai sepatu. Kalau dia pakai sepatu, lebih afdol cuci apa lebih afdol ngusap? Ngusap, berarti semuanya bisa jadi afdol, tergantung keadaan kita. Dan ini pendapat yang lebih tepat. Jadi jangan menganggap yang buka sepatu lebih afdol karena lebih suci dan lebih bersih. Belum tentu. Allah suka kalau rukhsahnya dan keringanannya dimanfaatkan. Jadi boleh sesekali kita pakai kaos kaki tidak dibuka atau pakai sepatu tidak dibuka. Di sini sebenarnya ada dalil secara isyarat para sahabat itu sholat pakai sepatu. Karena mereka mengusap di atas sepatu. Coba pemahamannya. Kata Syekh tadi apa? Pembatalnya kalau sepatu dibuka. Lah mereka wudu ngusap di atas sepatu. Kalau sholat yang nggak pakai sepatu berarti gebatalin lagi. Kan nggak mungkin berarti. Berarti keharusannya mereka sholat pakai sepatu. Itu termasuk sunnah. Nah, ini sunnah yang jarang dikerjakan dan zaman sekarang udah sulit dikerjakan. Ya, Rasulullah mengatakan gunakanlah sepatumu dan selisih Yahudi dalam sholat. Boleh menggunakan sepatu dalam sholat. Allahu a'lam. Sudah Isya?
Belum, masih lagi. Iya, kita masuk dalam bab yang baru. Faslun syara'itut tayammum khamsata asya wujudu uzur. Yang berikutnya, pembahasan berikutnya adalah tayammum. Tayammum ini salah satu bab dari bab bersuci. Fatayammamu, tayammum itu bisa diartikan sebagai secara bahasa bertujuan. Bertujuan itu tayammum, fatayammamu. Dalil tentang bolehnya tayammum pertama masih dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum maradha au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini bab yang baru berkaitan dengan tayammum. Kalau kalian sakit atau safar atau salah seorang kalian datang dari ghaid. Ghaid itu buang air. Atau kalian aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh di sini ada yang mengartikan berhubungan intim. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik. Ini dalil Quran bolehnya tayammum. Dalil hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma berkata, dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safar. Fa shalla bin nas fa idza huwa bi rajulin mu'tazil. Ketika Rasulullah SAW menjadi imam, dia lihat ada seorang yang menyendiri di pojok, enggak ikut salat. Maka Rasulullah bertanya kepada orang ini, "Ma mana'aka an tusalliya?" Kenapa kau enggak salat bersama kami? Apa yang menghalangi kamu salat? Qala asabatni janabatun wala ma. Maka orang ini mengatakan, aku sedang junub dan enggak ada air. Lalu Rasulullah mengatakan, alaika bisa'idi fa innahu yakfika. Cukuplah engkau dengan sa'id, permukaan tanah, karena dia itu mencukupkan engkau. Sa'id itu ma sa'ada ala wajil ard min turab. Yang dimaksud dengan sa'id, apa saja yang tinggi di permukaan bumi dari tanah dan pasir. Ini hadis menunjukkan, atau ayat dan hadis ini menunjukkan dibolehkannya bertayamum. Ini dasarnya. Dasar hukumnya berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh mengatakan di sini, syara'itut tayammumi khamsatu asya. Ada 5 syarat kalau kamu mau tayammum. Yang pertama, wujudul uzur. Harus ada uzur. Apa uzur orang boleh tayammum? Yang pertama, uzurnya boleh tayammum adalah safar atau sakit. Sebagian mengatakan, ya, safar atau sakit, kalau dia safar saja, tanpa dia sakit, dan ada air, bolehkah dia tayammum? Jadi kalau kita kumpulkan begini, 1, tidak ada air. 2, safar. 3, sakit. Ini 3 sebab bolehnya tayammum. Tidak ada air boleh tayammum. Tapi kalau safar, ini diperselisihkan ulama. Sebagian mengatakan safar itu tidak menjadi uzur untuk tayammum. Kalau sakit itu adalah uzur untuk tayammum. Nah, nanti insyaallah kita lanjut setelah ba'da isya sebentar, azan, salat, nanti kita lanjut sedikit lagi permasalahan tentang tayammum. Allahu alam. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya al-mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masih pembahasan tayammum. Tadi dikatakan oleh Syekh syara'itut tayammum khamsah. Syarat bolehnya tayammum 5. Yang pertama wujudul uzur, adanya uzur dari orang safar atau sakit. Sakit dan safar ini harus dukhulu waktiha, harus masuk waktu. Kalau belum masuk waktunya maka dianggap tidak boleh bertayamum. Rasulullah mengatakan dalam hadis, waju'ilat li ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulun min ummati adraka as-salata fasalli aynama adrakatni as-salati fatamassahtu wa sallaitu. Dalam hadis ini dikatakan Rasulullah bersabda, dan dijadikan bumi untukku menjadi tempat yang suci dan masjid. Fa aina marajulin, di mana saja seorang laki-laki dari umatku mendapatkan waktu salat, maka salatlah. Dalam riwayat dikatakan, di mana saja dia mendapatkan salat, maka tamassahtu wa shallaitu. Maka disitulah aku salat dan aku mengusap. Jadi dari riwayat ini seolah-olah ingin mengatakan kalau mau tayamum itu setelah dapat waktu sholat. Kalau belum waktu sholat maka belum boleh tayamum. Ya, ini khilaf tentunya. Ada khilaf ulama masalah sini, bolehkah tayamum sebelum waktu sholat. Contoh azan maghrib jam 6. Sebelum azan maghrib jam 6 kurang 15 dia tayamum karena enggak ada air. Sahkah tayamumnya? Menurut mazhab Syafi'i sebagian mengatakan enggak sah, tunggu azan dulu. Tapi sebenarnya perkataan tunggu azan dulu ini enggak ada dalil yang jelas tentang ini. Adapun hadis yang dipakai tadi, ainama adrakatni salat, dimanapun aku bertemu salat, fatamasahtu wa shallaitu, maka aku salat dan aku mengusapnya. Bukan berarti di sini harus masuk waktu salat dulu. Tapi di mana saja dan kapan saja bertemu waktu salat, barulah Rasulullah SAW untuk melakukan salat. Lalu di sini pun dikatakan musafir. Musafir itu ada 2 syarat. Syarat pertama adalah dia harus masuk waktu menurut mazhab Syafi'i. Syarat kedua harus cari dulu air. Karena di dalam Quran tadi dasar dari tayamum surat Al-Maidah ayat 6. Fa illam tajidul ma'a fatayammamu. Kalau kamu enggak dapat air, jadi selain musafir dia juga harus cari air. Kalau tidak ada air barulah diizinkan untuk bertayamum. Jadi musafir diizinkan tayamum kalau dia tidak dapat air. Adapun orang sakit, maka hukum asalnya dia boleh tayamum walaupun ada air jika dia tidak mampu menggunakan air. Karena ini ada hadisnya. Ada seorang sahabat, dia sakit, kepalanya luka, dia mimpi basah. Setelah itu dia tanya sama temannya, boleh enggak aku tayamum? Kata temannya, enggak boleh, kamu tetap harus mandi. Akhirnya dia mandi, akhirnya dia mati. Rasulullah marah kepada sahabat yang mengatakan tadi, qatalahumullah, kamu telah membunuh sahabatmu. Kata Rasulullah SAW. Kalau disimpulkan lagi seperti itu, maka orang yang boleh tayamum itu sebenarnya 2. Yang pertama yang tidak dapat air.
atau orang yang tidak mampu menggunakan air. Orang tidak dapat air baik dia safar atau dia mukim, dia tidak dapat air boleh dia tayamum. Orang yang tidak mampu menggunakan air, walaupun ada air tapi dia tidak mampu menggunakannya, maka dia boleh tayamum. Tidak mampu ada dua keadaan. Pertama, ketidakmampuan karena dia sakit. Kapan seorang dikatakan boleh bertayamum karena dia sakit? Yang pertama, kalau dia kena air, dia memperlambat kesembuhan. Ini boleh tayamum. Atau kalau dia kena air, dia tambah sakit. Ini boleh tayamum. Atau orang yang sudah merasa dirinya kalau dia mandi dia akan sakit, maka dia boleh tayamum. Walaupun dia belum sakit, tapi dia rasa, ini kayaknya kalau saya mandi nih, saya sakit. Maka dia boleh tayamum, karena dia khawatir terhadap dirinya. Itu orang yang tidak mampu. Termasuk orang yang tidak mampu menggunakan air adalah, ada air, tapi harganya tidak mampu dia membelinya dan di luar harga normal. Itu tidak wajib beli air. Contoh, ada air dijual 1 liternya, air putih biasa. Karena jarangnya ada air dan sangat sedikitnya air, permintaan banyak, maka harga air menjadi mahal. Air 1 liternya 50.000, air bersih 50.000 seliternya. Dia punya duit di kantongnya 100.000. Apakah wajib bagi dia beli air untuk berwudu atau boleh bagi dia tayamum? Apa jawabannya? Hah? Tayamum? Kalau uangnya 1 juta, airnya 50.000 seliter. Dia beli atau boleh dia tayamum? Hah? Air 50.000 seliter termasuk mahal, walaupun dia punya uang 1 juta tetap boleh tayamum karena harga airnya di luar kebiasaan. Boleh, kalau berbicara boleh tayamum maka boleh dia tayamum. Atau contoh lain, dia mau sholat, ada air, tapi di mana? 3 kilometer dari tempat dia. Apakah dia wajib pergi ke sana cari air 3 kilometer dan dia balik lagi kemudian sholat? Atau boleh dia tayamum? Apa jawabannya Pak? Kalau kita nih, keadaan kita sekarang nggak ada air di rumah, junub, ada kata tetangga air 3 kilo dari sini, tayamum? Ada motor nggak Pak? Ada motor atau ada mobil? Tapi jawabannya benar, tayamum. Walaupun ada motor, ada mobil, itu tetap dikatakan jauh. Boleh bertayamum. Ini fatwa Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin memfatwakan itu. Ya. Karena 3 kilometer itu jauh. Kalau dia bilang, kenapa nggak naik onta zaman itu? Enggak, tetap dikatakan jauh. Boleh dia bertayamum. Jadi, tidak punya air atau tidak mampu mendapatkan air. Ini 2 sebab orang boleh tayamum. Kalau ada air tapi dia tidak mampu secara fisik atau tidak mampu secara harga tadi, boleh dia bertayamum. Kemudian dikatakan, wa talabal ma wa ta'adzur istimalihi. Cari air dan ta'adzur dan uzur dia menggunakannya, enggak mampu. I'wazuhu ba'da talab. Maka itu setelah pencarian. Jadi setelah cari dulu. Jangan dia baru masuk kamar mandi masjid, buka keran, mati, udah langsung tayamum. Belum dicari sekitar dekat-dekat, belum tanya langsung tayamum. Itu salah. Harus dia cari dulu sekitar situ. Cari pastikan dulu, oh jangan-jangan kerannya aja yang salah, atau jangan-jangan waktu air sini aja yang mati, sebelah sana hidup. Jadi disyaratkan juga tolab. Dia harus cari dulu. Tapi carinya bukan berarti harus jauh, harus ada usaha sebentar.
Dengan apa? Turabut tahir lahu gubar. Turab, tanah yang suci yang ada debunya. Wa in khalatu jas aw ramal lam yujiz. Kalau dia bercampur dengan batu atau dengan jis itu apa itu? Semen putih apa itu namanya, Pak? Apa itu? Yang bisa buat atas? Gibson mungkin ya. Kata dia kalau bercampur dengan semen putih atau romal itu batu-batuan kecil, maka tidak sah. Ini menjadi kriteria pasirnya. Kalau kita melihat kepada pendapat Syekh, dia seolah mengatakan harus tanah yang punya debu dan tidak boleh bercampur dengan batu atau dengan semen putih. Apa dasarnya? Sementara di Quran Allah cuma mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah kamu dengan sa'idan. Sa'id tadi kita sudah mengatakan segala permukaan bumi yang tinggi itu sa'id. Thayyiban itu baik. Maka ulama yang berdalil dengan ayat ini, apa saja permukaan bumi boleh jadi tempat tayamum. Rasulullah SAW mungkin di dalam beberapa riwayat menggunakan tanah, tapi tanah di situ bukan menjadi syarat. Karena di Quran lafadznya sa'idan, bukan turaban. Bukan laban. Ada dikatakan apa? Kalau tanah basah itu namanya tanah basah bukan turab. Turab itu tanah kering. Tanah kering yang ada gubarnya, yang ada debunya. Intinya pendapat yang lebih kuat, Rasulullah memang betul pernah menggunakan tanah dan turab. Tapi dia cuma menggunakan, bukan mengatakan harus pakai ini. Sementara di Quran mengatakan sa'idan thayyiba, lebih umum daripada hanya sekedar tanah. Penggunaan tanah oleh Rasulullah bukan pembatasan. Kalau begitu, kamu di atas pesawat, kalau diharuskan pakai pasir yang tidak ada kerikilnya, di pesawat dari mana kita dapat? Maka jawabannya, ya bawalah dari bawah tanahnya. Daripada bawa tanah lebih baik bawa air. Kan seperti itu logikanya. Air bisa diminum, tanah gak ada manfaatnya. Bahkan sebagian orang ada yang mengatakan kalau mau tayamum, tanahnya, pasirnya itu harus disangrai biar keluar dulu debunya. Ini mempersulit. Prinsip tayamum adalah memudahkan, bukan mempersulit. Jangan gara-gara permasalahan tanah, akhirnya tanahnya disangrai. Kalau nggak ada di pesawat, di mobil, dibawa, dibungkus. Akhirnya mempersulit. Allah menginginkan dengan tayamum mempermudah. Maka prinsip mempermudah ini jangan bertentangan dengan mengetatkan harus pakai apa tayamumnya. Jadi mengatakan harus berdebu, mengatakan tidak boleh bercampur dengan batu, mengatakan harus pasir, tidak boleh tanah merah. Sekarang kalau tanah merah dia. Kalau kita haruskan pasir, turab itu pasir sebenarnya. Kalau dipakai tanah merah boleh tidak? Iya, karena Rasulullah pakai turab, Rasulullah pakai pasir. Pasir itu kejadian. Rasulullah nggak mengatakan hanya pasir, tapi kebetulan Rasulullah pernah menggunakan pasir. Yakfika antakula biyadika hatakada wa daraba bil ard. Bahkan Rasul mengatakan wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Rasul mengatakan Allah menjadikan untukku muka bumi ini masjid dan suci. Berarti semua muka bumi ini hukum asalnya suci kecuali yang dia najis. Dari ini maka ada ulama yang mengatakan boleh kamu tayamum walau pakai tembok masjid, pakai karpet masjid, pakai bantal rumah sakit, pakai keramik rumah sakit. Karena kalau mengharuskan pakai turab di rumah sakit nggak dapat, apalagi rumah sakit yang ber-AC, tidak dapat di situ. Ya, intinya kembali kepada surat Al-Maidah, fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan sa'id.
Sa'id itu permukaan bumi. Permukaan bumi yang nampak itu namakan sa'id. Maka apa saja dari permukaan bumi, baik di permukaannya tanah, atau di permukaannya itu pasir, atau di permukaannya hanya debu. Di pesawat, di mana kita? Di karpet pesawat boleh. Ya, itu harus dilakukan. Yang berikutnya masih berkaitan dengan tayammum. Faraiduhu arba'ah. Kewajibannya 4. Yang pertama niat. Jelas, niat ini merupakan syarat daripada tayammum. Karena kalau orang tidak berniat dalam beramal, tidak akan diterima amalnya. Innamal a'malu binniyat. Tetapi apakah harus dengan lafaz tertentu? Nawaitu tayammuman faradhan lillah. Kalau dilihat di dalam hadis-hadis Rasulullah, tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bagaimana lafaz tayammum dan niatnya. Maka niat itu letaknya di hati dan tidak perlu diucapkan di lisan. Cukup dia meyakini di hatinya, membetikkan di hatinya ingin melakukan tayammum. Yang kedua, mashul wajah, mengusap wajah. Mashu itu mengusap. Kita sudah katakan mengusap itu tidak sama seperti mencuci. Mencuci harus 3 kali, mengusap boleh 1 kali. Yang berikutnya mengusap kedua tangan sampai siku. Yang ketiga tartib atau yang keempat urutan. Ini dalam hadis Rasulullah mengatakan kepada sahabat, yakfika antakula biyadika hakada. Cukup kau katakan dengan tanganmu begini. Daraba bihali ard. Lalu Rasul memukulkan muka bumi. Kemudian famasa ala wajhi. Dia mengusap kepalanya, wajahnya. Kemudian dia memukul kedua kali. Lalu famasa ala khuffai. Dia mengusap kuf. Ini kuf, kafai. Apakah harus sampai siku? Di sini ikhtilaf ulama. Sebagian dari mazhab Syafi'i mengatakan tayamum harus sampai siku begini. Tetapi ketika dilihat kepada dalil Quran dan hadis, tidak ada lafaz yang menjelaskan sampai siku. Beda sama wudu. Kalau wudu Allah katakan faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Cucilah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dijelaskan sampai siku. Adapun wudu itu cuma dijelaskan mengusap tangan. Kalau begitu mana definisi tangan? Ini yang menjadi masalah. Kalau mereka mengatakan definisi tangan adalah dari ujung jari sampai siku, pertanyaannya, orang mencuri yang dipotong tangan sampai mana? Sampai pergelangan. Perempuan yang dikatakan tangannya itu boleh terbuka sampai mana? Sampai pergelangan. Kalau begitu definisi tangan ini sampai mana? Mereka mengatakan untuk tayamum ini bersuci. Maka definisinya gunakanlah definisi wudu. Wudu itu tangan sampai siku. Maka tayamum ini adalah bersuci juga sampai siku. Kalau yang menggunakan definisi tangan, ya tangan itu mutlak. Selama tidak dikatakan sampai siku, berarti maksudnya adalah telapak tangan. Ketika Quran memerintahkan cuci tangan sampai siku, dirinci, cucilah sampai siku. Cucilah tanganmu sampai siku. Kalau dihilangkan kalimat sampai siku, cucilah tanganmu, yang dipahami adalah kedua telapak tangan. Maka bertayamum itu memahaminya mengusap kedua telapak tangan. Ini pendapat dari Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwasannya tidak sampai siku. Walaupun kita akui mazhab Syafi'i sebagian mendefinisikan tangan di sini mengikuti seperti wudu sampai siku. Mazhab yang lain mengatakan tidak, karena melafatkan di sini cuma tangan, tidak dirinci sampai siku. Tangan yang dirinci sampai siku itu ketika dicuci, bukan ditayamumkan. Jadi bagi mereka yang mengatakan tidak sampai siku, bismillah, dipukul,
Ada debu di tangannya, ke muka. Boleh dia pukul lagi, kemudian sampai tangan. Ini tata cara tayamumnya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, tangannya sampai siku. Tapi saya pribadi, saya lebih condong kepada pendapat para ulama, di antara Syekh bin Baz dan yang lainnya, mengatakan cukup pergelangan tangan. Ini syarat. Kemudian, apakah wajah dan tangan itu urutan yang wajib dipenuhi, atau boleh tangan dulu atau wajah dulu? Ini pun sama. Ini juga termasuk di dalam surat Al-Maidah. Allah mengatakan, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Bertayamumlah kalian dengan permukaan bumi yang baik. Wamsahu, usaplah wajah kalian. Wa aidikum, dan tangan-tangan kalian minhu. Di dalam surat Al-Maidah, wa aidikum tidak dikatakan sampai siku, wa aidikum saja. Tapi ketika mencuci dengan air disuruh katakan apa? Wa aidikum ilal marafiq. Yang kedua di sini di Al-Maidah disebutkan wajah dan tangan. Apakah urutan wajah dan tangan berarti menjadi syarat wajah dulu kemudian tangan? Ada yang berpendapat tidak, ini bukan syarat. Kenapa? Karena lafadznya adalah dan. Dan itu tidak mengharuskan berurutan. Berbeda kalau lafadznya kemudian. Cucilah wajah kemudian tangan. Berarti cucilah atau usaplah wajah kemudian tangan. Lafadz Qur'annya di Al-Maidah ayat 6 dan. Kita lihat kepada hadis, ternyata ada hadis yang menyebutkan wajah dulu, ada hadis yang menyebutkan tangan dulu. Kalau begitu antara tangan dan wajah dalam tayammum tidak harus tartib. Tidak harus tartib. Yang mengatakan tartib berdalil dengan Al-Maidah ini, kita katakan Al-Maidah melafadzkan dengan kalimat dan. Dan kalimat dan itu tidak mengharuskan urutan. Bisa jadi salah satunya lebih dahulu. Ini wajib tayammum. Ya. Sunnahnya, insyaallah kita lanjutkan ya di pertemuan akan datang tentang sunnah-sunnah tayammum, dan juga di sini pembatal tayammum juga berkaitan dengan mengusap di atas perban atau penutup luka. Dan ini insyaallah kita bahas di pertemuan akan datang sunnah-sunnah dari tayammum. Ada pertanyaan, tafadhol. Silakan akhi. Apakah sepatu yang harus diusap khuf tadi harus bahan kulit? Tidak mengapa. Tidak disyaratkan kulit, tapi disyaratkan suci. Ya, karena kaos kaki itu juga bukan kulit, boleh diusap. Sepatu yang sintetis atau semakna dengan itu boleh dipakai. Oke. Ya. Oke. Kita bawa air di perjalanan padang pasir. Ada air, tapi air ini untuk makan dan minum. Kalau kita gunakan untuk wudu, makan dan minum kita akan kekurangan air. Maka jawabannya, gunakan air buat makan dan minum, menyelamatkan jiwa lebih dahulu daripada kita berwudu. Karena prinsipnya jiwa mukmin itu harus dijaga. Allahu a'lam. Ya, Allah alam. Ada lagi yang lain? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai khuf. Oke. Sekarang boleh nggak kita sholat pakai sepatu masuk masjid sini? Coba tanya DKM gitu. Iya memang ya, karena sudah perbedaan. Zaman dulu orang itu nggak ada keramik,
Makanya Rasulullah kalau tidur langsung pelepah kurma. Maka Ali dikatakan Abu Turab. Kenapa dikatakan Abu Turab Ali? Karena tidur di masjid, pipinya dan badannya penuh dengan tanah. Rasulullah membangunkan, kum ya Abu Turab. Jadi memang langsung tanah. Ya mungkin kita pernah mengalami dulu. Orang-orang tua, orang-orang dulu masih ada yang rumahnya tanah seperti itu. Kalau sekarang kita gimana Ustadz? Ya kita, maka ini dikatakan tadi sunnah yang terlupakan. Tetap kita pelajari, itu boleh. Itu boleh. Tapi untuk dipraktekkan kita tentu melihat kemaslahatan ya, kebaikan ya. Kalau sampai memudaratkan ya kita mungkin ya ketika sholat Idul Adha Pak, di luar umpamanya Idul Adha, Idul Fitri di luar silahkan. Atau ketika Bapak sedang ke Masjidil Haram, sholatnya di teras, pakai sendalnya. Sholatnya di teras, begitu ya. Hah? Lihat kondisi Pak. Ya, jangan sampai kita kekeh pakai sendal di akhirnya diusir sama DKM. Allah Akbar. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke. Permasalahan kaos kaki itu dalam bahasa jawrobain. Kalimat jawrobain ini ada hadis, tapi sahih atau tidaknya diperselisihkan. Bagi mereka yang mengatakan hadisnya sahih, berarti kaos kaki itu ada. Bagi mereka yang mengatakan seandainya hadisnya dhaif, itu dikiaskan kepada khuf. Dikiaskan kepada khuf. Jadi 3 masalah ini sebenarnya. Sepatu khuf, kaos kaki, dan sendal. Sendal hadisnya lebih lemah lagi. Tapi kaos kaki, ini ada sebagian ulama menguatkan hadis yang berkaitan dengan kaos kaki. Kalau sepatu khuf, kita bilang tadi apa? Hadisnya mutawatir, sangat banyak, bahkan nggak bisa dihitung hadisnya. Ya, saya mendapatkan beberapa ulama mengatakan menggunakan kaos kaki hadisnya dhaif, mengusap kaos kaki. Tapi kalau dhaif bukan berarti nggak boleh. Kita gunakan hadis apa? Khuf, mengusap di atas khuf. Allahu a'lam. Apakah kaos kaki juga termasuk dikiaskan dengan alas kaki yang di dalam sholat? Ya mungkin kalau kita pakai sepatu, kita pakai kaos kaki, kita masuk masjid, kita tetap pakai kaos kakinya. Boleh saja menggunakan kaos kakinya. Maka itu ada di Mekah ini kita suka lihat orang jual, dibilang kaos kaki ya bukan, dibilang sepatu tapi pakai sleting yang seperti apa? Khuf, ya itu khuf. Khuf sekarang kan bukan khuf seperti dulu. Kalau khuf seperti dulu ya betul-betul sepatu. Sepatu yang tinggi begitu. Kalau sekarang kan hampir mirip seperti kaos kaki. Dibilang kaos kaki ya juga bukan mereka itu. Ya, itu mereka gunakan untuk sholat itu sekarang. Dan itu boleh. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kita cukupkan? Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ilmu bagi kita yang bisa kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, Allah berikan kita keikhlasan dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Allah berikan kita husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.